Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala Saudara. Beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala Saudara menghubungi saya dan bilang bahwa tolong layani jemaat Tuhan di MIC Kebon Jeruk sini ya, Meruya ya, Kebon Jeruk ya. Iya, karena buat saya tempat ini nggak asing karena memang saya kenal sebagian besar saudara dari masih, rasanya tempat ini belum ada lantai ini deh ya, masih di bawah kita ya dulu ya kan. Terus ya masih sederhana gitu, tapi saya lihat lompatan iman yang dahsyat di antara saudara-saudara semua, sehingga tempat ini boleh menjadi tempat kediamannya Tuhan. Nah itu dia ya. Saudara, orang boleh datang silih berganti, siapapun boleh datang dan pergi tinggalkan tempat ini. Tapi saya percaya Tuhan tetap ada di sini. Ya, jadi jangan pernah merasa bahwa tempatnya kecil Kak, orangnya nggak banyak. Loh Tuhan Yesus juga melayani nggak banyak orang loh. Dia melayani betul 5.000 orang, terus puluhan ribu orang mungkin ya yang tercatat di Alkitab. Tetapi dari sekian banyak orang-orang yang dilayani Tuhan, Yesus juga pernah melayani satu orang. Ya, betul ya. Perempuan yang ada di sumur Yakub tuh pelayanan satu orang. Tetapi waktu dia mengalami Tuhan, dia cerita ke desanya, ke kampungnya, terjadi ledakan dahsyat di sana. Orang-orang sekampungnya itu akhirnya menerima Tuhan Yesus. Cuma sekedar ngomong-ngomong biasa, ngobrol-ngobrol gitu. Yesus lagi udah panas terik, kehausan, dia minta minum. Terus kan waktu itu ada terjadi ketidakcocokan lah ya, konflik begitu antara orang Samaria dan Yahudi. Nggak mungkin lah, kamu orang Yahudi kok minta air dari ini nenek moyang kami ini kan. Sampai satu ketika gini, terjadi pembicaraan dan mendalam. Perempuan ini bilang gini, ini sumur nenek moyang kami, memang itu sumur Yakub saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang kalau kamu tahu barang siapa yang meminta air, kepada siapa kamu sedang berbicara, nanti satu ketika kamu akan mengalami ini. Air hidup yang ada di dalam kamu itu kan melimpah gitu ya. Dan kamu nggak akan haus lagi. Dan perempuan ini punya rasa haus yang luar biasa. Tuhan berikan air itu. Dan saya harap pagi hari ini juga saudara mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi ya. Bukan cuma sekedar di mulut, tetapi juga dalam tindakan kita lebih lagi Tuhan, lebih lagi ya. Supaya kita tuh gini, jangan sampai kita beribadah selama berpuluh-puluhan tahun sampai pada titik ini saudara. Ada satu kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia yang saya rasa sekarang hampir semua gereja ngalami, yaitu bosen. Coba saya bilang sama-sama bosen. Saudara pernah bosen ke gereja? Enggak pernah ya, puji Tuhan ya Oma ya. Spirit bosan ini perlahan tapi pasti lo bisa masuk ke semua anak-anak Tuhan, ke semua pelayan Tuhan, sehingga nggak ada gairah lagi gitu. Jadi pikir, aduh, kalau waktu ini istilah-istilah aja sih ya, yang saya ketemu di jemaat gitu, kan ada istilah cinta mula-mula, betul saudara pernah dengar ya gitu ya, kan jemaat, wah kalau kita cinta mula-mula, kita begini begitu, kita bawa barang-barang pelayanan ke gereja, kita nggak hitung-hitungan, tapi kenapa sekarang itu kayaknya udah hampir dibilang udah nggak ada ya. Saudara dikasih jadwal aja, gue lagi gitu. Tapi padahal kan sebenarnya gini, kalau kita ngalamin Tuhan itu real, katakan sama-sama Tuhan itu real, nyata ya betul ya, dia nyata kok. Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita panggil, yang kita muliakan itu nyata. Enggak, dia bukan Tuhan yang mengawang-awang nun jauh di sana, dia ada di tengah-tengah saudara. Dan itu yang perlu gereja Tuhan tangkap hari ini adalah semangat kebangkitan, dan berkaitan dengan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus naik ke sorga. Itu merupakan satu hal yang luar biasa saudara-saudara. Ada satu ayat yang saya akan ajak buat kita semua untuk membacanya. Dan saya percaya kalau saudara gemar membaca Alkitab, tentu ayat ini tidak asing. Dalam surat Filipi pasalnya yang ketiga. Saudara dapati dulu di Alkitab saudara. Jenis handphone boleh berbeda-beda, tapi kalau Alkitab saya rasa sama lah ya.
Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Belum semua kayaknya. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Ada di layar? Oh, enggak ada. Ya di Alkitab saudara aja lah ya. Lembaga Alkitab Indonesia boleh, saudara pakai lembaga Samsung Indonesia juga boleh. Lembaga iPhone Indonesia juga boleh, mana aja lah. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Karena dua ayat ini penting sebenarnya menjadi sebuah perjalanan kekristenan kita yang panjang nih. Kita harap waktu kita baca ayat ini saudara tangkap maksud dan tujuan Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Sama-sama kita baca. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki. Jadi Paulus ini pengen ada satu keinginan kuat di antara pribadinya supaya jemaat ini bertumbuh bukan hanya di Filipi tapi juga di tempat ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Katakan sama-sama kebangkitan. Kebangkitan. Kalau hari ini juga momentum tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja-gereja semua orang merayakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Tahukah saudara bahwa kebangkitan dan kematian itu nggak bisa kita pisahkan. Waktu kemarin kan kita merayakan Jumat Agung juga ya, wafatnya Yesus Kristus. Oleh negara kita Indonesia, walaupun kita udah lebih dari 70 tahun merdeka, tapi baru tahun-tahun belakangan ini kalender diganti. Saudara lihat gak ya? Jadi keputusan politik tuh, tadinya kan wafat Isa Al-Masih. Di Alkitab nggak ada Isa Al-Masih, saudara. Dan Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus, beda. Jadi jangan disama-samain kayak Abraham dan Ibrahim, beda, bukan. Ya terserah lah orang mau bilang apa, tapi itu beda saudara. Jadi makanya hati-hati nih. Kita bersyukur akhirnya doa panjang dari gereja Tuhan itu dijawab Tuhan. Dirubah tuh wafat Yesus Kristus atau wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, berkaitan dengan hal ini, Rasul Paulus adalah salah seorang rasul yang mengalami bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Kalau saudara lihat perjalanan Rasul Paulus ya, waktu sebelum namanya dijadi Paulus, namanya dulu adalah Saulus, betul ya? Dan tahukah saudara bahwa 2/3 Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh orang ini. Rasul Paulus yang notabene adalah penganiaya jemaat. Tahu Paulus kenapa sampai dia bertobat? Ada yang tahu saudara? Karena waktu itu dia menyaksikan sebuah peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Ya nanti saudara bisa baca nanti di sepanjang Kisah Rasul pasal 3, pasal 4, pasal 5 itu bagaimana Rasul Paulus menjadi saksi atas kematian Stefanus. Siapa itu Stefanus? Stefanus bukan jemaat sini, bukan saudara. Karena ada banyak Stefanus Budiono, Stefanus yang lain-lain. Stefanus adalah seorang yang mewartakan Injil. Dia juga mengalami kasih karunia Tuhan ketika itu. Dia mewartakan berita tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa dari kalangan gereja mula-mula. Karena waktu Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan, terjadi pemberitaan Injil di mana-mana dan setiap orang-orang yang memecah roti ketika itu kan gaya hidup gereja mula-mula seperti itu tuh, kumpul bersama tanpa sistem, tanpa sinode, tanpa merek gereja, mereka cuma ngumpul sama-sama, mereka ingat kebaikan Tuhan, mereka cerita berbagi hidup, kemudian menghidupi ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kemudian ini yang terjadi, Alkitab berkata bahwa mujizat terjadi setiap hari. Dan itu menjadi sebuah satu catatan sejarah baik di Alkitab dan di dalam sejarah gereja dicatat bahwa sesuatu yang dahsyat dan luar biasa itu mujizat demi mujizat terjadi di depan mata orang-orang percaya. Dan gaya hidup jemaat mula-mula itu disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah itu yang diwartakan, sekalipun mereka harus mengalami penganiayaan. Nah ketika Stefanus memberitakan Injil, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang mengalami Tuhan.
Dan iblis juga bekerja, saudara. Diputar balik, dia difitnah. Sampai suatu ketika Mahkamah Agama berkata demikian, harus divonis hukuman mati. Ini orang sesat, nggak benar gitu. Ya, nanti kalau saudara baca deh kisahnya itu. Nah, satu ketika kemudian Paulus juga dikasih surat kuasa untuk menganiaya jemaat Tuhan pada waktu itu. Ya, makanya tadi kalau kita baca ini merupakan satu kesaksian juga dari Rasul Paulus bahwa dia punya keinginan kuat bahwa mengenal Tuhan atau mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya itu enggak main-main. Kata mengenal di sini dalam terminologi Yunani memakai kata ini, ginosko. Coba sama-sama katakan ginosko. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani memakai kata yadah. Sama artinya yaitu keintiman. Makanya waktu kita mengenal Tuhan itu bukan cuma sekedar mengenal dan tahu, tetapi intim. Intim itu apa ya? Seperti suami istri gitu loh. Tahu. Saudara-saudara yang menikah pasti akan ngerti bahasa isyarat atau bahasa keintiman antara kita dengan istri kita atau istri dengan suami. Misalnya contoh aja. Batuk sekali itu artinya apa? Udah tahu tuh pasti, gitu kan. Misalnya dalam pertemuan seperti ini atau mungkin di tempat yang lain, di tempat keramaian, pasti saudara udah tahu. Oh iya, maksudnya si papa nih ini maksudnya ini, ya kan? Udah kode keras, ya kan? Dan gak semua orang-orang yang punya kode itu sama, bener gak? Walaupun kita berbeda-beda rumah tangga, oke sama kok AU beda kan, artinya beda pasti. Nah saudara, kalau kita mengenal Tuhan dalam keintiman, kita tahu tuh maksudnya apa sih tujuan Tuhan untuk menciptakan kita manusia ini. Untuk sama-sama kita melihat dan mengerti ayat yang saya akan bagikan ini, karena tadi kan dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan tulisan Rasul Paulus ini. Saya akan bagikan yang pertama, kata mengenal itu tadi saya bilang bahwa itu bicara tentang keintiman. Jadi kalau kita mengenal Tuhan itu berbeda dengan kita tahu Tuhan. Kata mengenal Tuhan itu kan keintiman, jadi tahu banget detailnya Tuhan gitu. Bagaimana supaya kita bisa tahu tentang Tuhan secara mendalam? Jalannya bagaimana? Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang ada di tangan saudara. Amin. Bagaimana kita mau kenal Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman itu? Yang nulis adalah Rasul. Nanti ya, ini karena memang 2/3 Alkitab yang ditulis, yang nulis adalah Rasul Paulus. Paulus di kitabnya yang lain berkata demikian, kalau kita nggak kenal Tuhan secara benar, Yesus yang benar secara benar, nanti ada gini nih, Yesus yang lain. Tuh hati-hati. Yang disodorkan buat saudara. Yang disodorkan buat jemaat, akhirnya apa? Ketika kita enggak mengenal Yesus Kristus yang benar, yang mati dan bangkit dari antara orang mati, Yesus yang lain disodorkan buat kita. Gereja belakangan ini banyak terjebak di situasi ini nih. Yesus yang lain yang diberitakan. Oh ya, Yesus menyembuhkan. Oh ya, Yesus memulihkan. Oh ya, Yesus bisa mengangkat saudara, bisa mengadakan hal-hal yang spektakuler. Tapi kalau tujuan kita dikenalkan hanya dengan Yesus yang seperti ini, seringkali kita mengubah cara paradigmanya begini. Mindset kita berkata begini, bahwa Tuhan akan menjawab seluruh kebutuhan kita, entah sakit, penyakit, pekerjaan, kegagalan, menurut maunya kita. Saya ulangi bahwa kadang-kadang kalau Yesus yang lain disodorkan, kita gereja hanya berkutat begini nih. Yesus akan memenuhi kebutuhan kita, yang sakit saudara akan mengalami kesembuhan, dan banyak hal yang rasanya mustahil nanti akan dikerjakan Yesus. Ya, makanya pengajaran-pengajaran ini kelihatannya seperti kebenaran tetapi bukan kebenaran. Saya dulu juga menghidupi itu saudara, tetapi waktu paradigma tentang Yesus yang benar, Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, oh ternyata berubah. Ya, jadi yang melulu diajarkan dari mimbar-mimbar gereja, oh tenang saudara, segala sakit penyakit sudah Tuhan pakukan di atas kayu salib. Apapun kebutuhan saudara, apapun hal-hal yang mustahil, nanti Tuhan akan tolong kita.
Bukan saya nggak percaya, percaya saudara. Tetapi kalau pemberitaannya itu saja, ini bahaya. Karena Yesus yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu pemberitaannya dua sisi. Sama cuma tentang sukacita, berita tentang bagaimana Tuhan membebaskan. Tetapi sisi ini yang hampir jarang diberitakan di gereja Tuhan, yaitu sisi penderitaan. Sama-sama katakan penderitaan. Masa iya sih? Ya iyalah. Seperti Tuhan menderita di atas kayu salib, sebelum dia mengalami kemenangan dan bangkit dari antara orang mati, apa yang Yesus kerjakan dan harus nggak bisa ditolak yaitu penderitaan. Nah, jadi yang pertama supaya kita kenal dulu nih, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Dia menyodorkan kita bukan hanya kemenangan tetapi juga ada sisi-sisi penderitaan. Oleh sebab itu kata mengenal ini menjadi kata kunci yang penting. Coba kita lihat dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-23 terkait dengan mengenal dulu ya. Saya akan coba ulas ini buat setiap kita. Yeremia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23 mulai. Bisa tampil? Saudara bisa lihat? Kalau nggak bisa kita buka lagi handphone kita. Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat 23 dan 24. Kita baca ayat ini pelan-pelan ya. Oke. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Artinya gini, jangan orang pintar menganggap dirinya pintar gitu ya. Kemudian janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bukankah hal-hal ini yang sedang dunia sodorkan kan belakangan ini? Kita bahkan sekarang ada istilah apa? Crazy rich, betul ya? Di mana-mana, waduh, pamer kekayaan lewat medsos, nggak tahu ini belakangan hasil tipu. Kasus timah kemarin ratusan triliun, ya ampun anak Tuhan malu-maluin, masa rezekinya didapat dari begitu-begituan sih. Tapi itu kan pengajaran kan, dunia tuh mau menyodorkan itu buat kita. Dan kadang-kadang ya kita nih salah menilai gitu. Makanya Alkitab tuh udah jauh-jauh hari bilang bahwa sebab semua yang kelihatan ini adalah sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Kita kan disodorkan dari kecil sampai begitu, udah pokoknya cari. Kamu gak dihargai kalau kamu gak kaya, kamu gak dihargai kalau kamu hidupnya begini-begini aja. Kamu gak dihargai kalau penampilan kamu gak mentereng, kamu gak dihargai kalau kamu ya cuma standar aja hidupnya. Itu kan penilaian dunia. Apa Tuhan menilai begitu saudara? Enggak. Tuhan menerima kita, syukur Tuhan Yesus yang kita sembah nih menerima kita apa? Adanya, bukan ada apanya. Dia terima kita loh. Dia mahkotai kita, dia sayang kita nih. Tuhan aku kotor, enggak, udah dekat sama saya. Jadi hal tadi tuh, yang pertama tadi di Yeremia pasal 9 ada, jangan orang pintar nganggap bermegah karena kepintarannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Bukankah pengajaran ini yang dicari oleh dunia di belakangan ini? Kita harus pintar, kita harus kuat, kita harus kaya, kita harus apalagi macam-macam dah pokoknya. Istilah orang Jakarta nih ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kan gitu ya. Kita kerja siang malam, pontang-panting, banting tulang saudara dibanting-banting. Aduh, kita kejar semua itu tuh. Tetapi apakah itu jadi ukuran saudara-saudara dalam kekristenan? Ternyata enggak. Bukan berarti saudara, kalau gitu karena hari ini saya udah dengar khotbah itu, ya saya udah kalau gitu saya udah nggak usah kejar ini juga. Bukan begitu pengertiannya. Saudara, kalau kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan ya, hal-hal yang begini betul kita perlu juga, tapi ini bukan menjadi target utama. Target utamanya apa? Target utamanya nih ayat berikutnya. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Ini lanjutannya kita baca. Tetapi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau bangga gitu ya, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kekristenan tuh gitu.
Paham dulu dan kenali dulu tentang Tuhan. Kan kita kan balik kan, ntar dulu Tuhan mentar aja lah. Ntar ada sesi pemuritan khusus sama gembala baru. Yang penting ini dulu kan, kalau gak ada duit juga susah Pak kan gitu. Kita bolak-balik kan gitu kan. Kebenarannya seolah-olah benar padahal sebenarnya gak benar. Kita mendirikan kebenaran kita dan menggeser kebenarannya Tuhan. Tuhan kan maunya tuh, coba saudara baca lagi ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut titik 2, bahwa ia memahami dan mengenal. Paham dan kenal, sama-sama katakan paham dan kenal. Bagaimana orang mau kenal kalau kita nggak paham? Makanya terjadi salah paham. Mengenali Tuhan tuh itu loh, apa? Tiap hari bangun hubungan, tiap hari. Saudara nggak perlu jadi pendeta sih, kita jadi orang biasa aja ya kan. Tapi punya nilai-nilai Kristus dalam hidup kita. Kita paham dan kenal itu melatih hidup kita nih untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman, lewat persekutuan roh, bersekutu dengan orang-orang percaya dalam lingkungan seperti ini. Pribadi kita. Tuhan itu kan tadi saya bilang di awal bahwa Tuhan itu real, nyata. Dia itu ada. Ya. Tadi malam saya ketemu dengan seorang ibu yang napasnya udah terengah-engah, saudara. Itu pokoknya selama 2 minggu ini dia udah ada di ruangan ICCU, ICCU gitu ya. Intensif apa tuh? Care unit kali ya. Jadi udah bukan ICU lagi, udah benar-benar udah tinggi lah kepeduliannya gitu. Jadi saya lihat gini. Saya lihat bahwa setiap kali itu udah ventilator di sini, alat bantu napas dan segala macam, selang di mana-mana. Saya lihat satu pelajaran yang saya lihat tadi malam bahwa untuk meninggal aja kita butuh Tuhan. Betul ya? Benar gak? Meninggal aja kita butuh Tuhan. Memang betul sih dicopot juga mati, tapi kan itu gak manusiawi kan. Tapi maksudnya gini, dia sampai dengar seperti kayak suara-suara apa gitu. Padahal udah ya dibilang ibu ini juga cinta Tuhan sih. Tetapi masalahnya kan di sini, apakah kita kenal Tuhan dan paham tentang Tuhan? Seberapa dalam pengenalan kita dan pemahaman kita tentang Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan soalnya. Kalau kita paham tentang Tuhan mendalam, Tuhan itu nyata dan Tuhan itu bisa dirasakan di dalam sini. Dan dia ada di dalam kita. Itu dahsyat, beda saudara. Amin. Iya beda. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang bergairah gitu loh. Gak perlu disuruh-suruh lagi. Udah berapa tahun kita jadi anak Tuhan gak perlu disuruh-suruh lagi. Pokoknya udah otomatis, jadi respon otomatis. Nah, kembali ke Yeremia pasal yang ke-9 tadi. Bicara tentang mengenal dan memahami Tuhan. Ayatnya berkata lanjut demikian. Bahwa katanya ini penegasan lagi. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh itu apa? Sungguh itu apa ya? Gak main-main nih, ini beneran nih. Semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi pengenalan dan pemahaman tentang Tuhan itu disukai Tuhan. Oh saudara perhatikan dia sepanjang narasi Alkitab, Tuhan bisa berhentikan ibadah loh. Gara-gara orang-orang yang memuliakan Tuhan hatinya jauh sama Tuhan. Percuma katanya bangsa ini memuliakan aku dengan mulut dan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ya saya gak usah tunjukkan ayat, tapi ada di Alkitab saudara. Tapi satu ketika Tuhan suruh stop kebaktian. Udah gak usah kebaktian. Kalian memuliakan Tuhan, tapi hatimu jauh daripadaku. Yang penting tuh apa? Hubungan, katakan sama-sama hubungan. Hubungan dengan Tuhan. Jadi anggaplah ibadah hari Minggu ini kita lagi melatih hubungan dengan Tuhan. Nah prakteknya apa? Tiap hari Senin sampai hari Sabtu itu. Kekristenan tuh gitu real kok. Kita kembali ke masyarakat, kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari menjalankan fungsi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mertua. Saudara jalankan fungsinya. Dan kita harus saling melengkapi sebagai keluarga kerajaannya Tuhan. Amin? Iya dong. Dilengkapi. Nah disitulah di komunitas kita yang kecil yang namanya keluarga itu kita saling berbagi.
tentang Tuhan, saling memahami tentang Tuhan. Kalau Tuhan itu penuh dengan kasih, maka kasih yang besar itu salurkan buat istri, salurkan buat suami, salurkan buat mertua, salurkan buat papa dan mama. Itu dulu kan, betul kan? Enggak mungkin saudara, enggak penting, kita yang penting pelayanan, keluarga nanti nomor 2. Tuhan yang nomor 1. Kan kadang-kadang gitu ya. Prioritas seolah-olah benar, seolah-olah betul kebenaran, padahal bukan kebenaran. Tuhan yang nomor 1, nanti semuanya akan beres. Apa bilang? Apa Yesus begitu saudara? Saya mau tunjukkan contoh gini. Satu ketika Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Bersama-sama, dan setiap kali Tuhan Yesus melakukan perjalanan itu, ada banyak tanda mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dipertontonkan Tuhan, didemonstrasikan Tuhan di depan banyak orang. Tapi satu ketika Tuhan teringat gini, ada kabar bahwa ibu mertuanya Simon sakit. Petrus sakit ibu mertuanya. Apa yang Yesus lakukan? Tiba-tiba dia belok, yuk kita kunjungin dulu. Tuhan tuh lagi mau ngasih tahu gini, lu pelayanan tapi jangan lupa keluarga. Amin. Kan kita kan kadang-kadang terbalik kan, oh gak usah perlu, nanti mama akan sembuh dengan sendirinya. Kita melayani Tuhan aja, kita doa aja, doa 2 jam, 3 jam, nanti mama dengan sendirinya sembuh. Siapa bilang saudara? Yesus aja balik, lu belok, dibalik lagi. Yuk kita ke rumah. Ayo Petrus, aku mau mampir ke rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Artinya di tengah-tengah jadwal yang begitu padat nih, Yesus tetap keluarga itu jadi prioritas utama. Apalagi buktinya satu ketika. Yesus kan udah terkenal nih. Di mana-mana viral, kalau kayak sekarang dia viral di medsos, di mana-mana viral pokoknya, semua tentang Yesus, mujizat semua tentang Yesus. Yesus kembali lu ke kampungnya, ke Nazaret. Saudara pernah baca kisah itu? Kembali ke kampungnya, ke Nazaret. Di Nazaret yang terjadi, Alkitab bilang begini, tidak banyak mujizat dan tanda-tanda heran yang Tuhan kerjakan di situ karena mereka lagi merendahkan Tuhan. Ngapain nih Yesus yang viral ke sini? Ini kan bukannya dia nih anaknya Yusuf dan Maria, kita tahu nih masa kecilnya. Kok sekarang dia jadi Tuhan sih, kok dia jadi, enggak. Tapi di sepanjang bacaan Alkitab itu yang saya perhatikan, saudara, yang saya pelajari bahwa Tuhan tuh gak kecewa, Yesus gak kecewa. Kurang ajar semua lu ya, gue datang sini bukannya pada hormatin, enggak Tuhan gak pernah kecewa. Dia tetap melayani. Artinya apa? Walaupun keluarga kadang-kadang kan kita suka dicibir ya. Hebat apaan lu, khotbah lu. Geras no di belakang udah sekarat ya kan. Kan kadang-kadang kita direndahin ya gitu kan ya. Sama keluarga ya kan. Ngomong aja setinggi langit. Gereja melulu. Bapak lu sakit no. Kadang-kadang kita dihakimin gitu ya. Yesus juga direndahin loh saudara. Apakah Yesus jadi kecewa? Enggak. Tetap Yesus mengasihi. Orang-orang itu merendahkan sih betul di Nazaret itu. Tuhan tetap datang. Jadi artinya gini, enggak selamanya keluarga itu juga bisa menerima kita dong. Iya kan? Kadang-kadang yang ditampilkan respon yang balik ke kita apa? Cibiran, hinaan. Tapi saudara nggak usah perlu takut deh ya kan. Semua ini dialami Yesus, kan kita belum sampai berdarah-berdarah betul nggak? Kalau Alkitab bilang kita ini belum sampai sempat seperti mencucurkan darah gitu. Kalau dibanding dengan penderitaannya Tuhan jauh banget. Tuhan itu benar-benar berkorban, bukan cuma sekedar dia mengasihi kita, tetapi dia nyatakan kasihnya itu lewat perbuatan. Nah, kekristenan tuh harusnya sampai gitu tuh. Bukan cuma sekedar aku mengasihi Engkau Yesus, tapi ngalamin saudara dicabik-cabik oleh omongan orang, bikin telinga panas ya kan. Kadang-kadang gitu, orang gua gak lakukan itu, kalau ikutin manusia lama gua tempeleng juga, jangan lah. Itu kan manusia lama kita kan. Tapi kalau kita dalam Tuhan kan, aduh Tuhan, kita harusnya ngaca kayak gini nih. Ya dibandingkan Tuhan diludahi, kan kita belum pernah diludahin kan saudara, belum kan? Semarah-marahnya orang ada yang pernah diludahin? Belum kan? Orang masih sopan, paling cuma mulut doang kan? Ya kan? Dibanding Tuhan, aduh. Ya. Makanya pengenalan dan pemahaman tentang Tuhan tuh harus benar.
Sama-sama katakan kita nih harus benar dalam memahami dan mengenal Tuhan. Supaya kita nggak kecewa, jadi anak-anak Tuhan yang kecewa. Lihat pendeta kurang kecewa, lihat perilaku pendeta kecewa. Saudara bayangkan kecewanya. Nggak bertumbuh nantinya. Nah itu penting, jadi tadi poin yang pertama bahwa 3 hal dari pembacaan kita tadi di Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang pertama kita harus mengenal Tuhan secara benar. Nah yang kedua terkait dengan hal itu tadi dikatakan bahwa bukan cuma hanya mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, tetapi ada satu statement yang disampaikan oleh Rasul Paulus memakai kata sambung. Dikatakan demikian, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 balik lagi. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara mau menderita bagi Tuhan? Gak ada yang mau. Hidup udah susah om, masa kita disuruh menderita lagi? Bukankah kita umat pemenang dan bahkan lebih dari pemenang? Jangan dong, kalau bisa penderitaan disingkirkan. Wah kalau gitu berlawanan dong Alkitab, karena Alkitab menulis begini. Terkait dengan penderitaan ya, Filipi pasal 1 ayat 29 coba buka. Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1, surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Ayo sama-sama kita baca dengan suara yang nyaring supaya kita nggak salah paham tentang Tuhan dan kebenarannya. Saudara baca dengan keras, simpan dalam hati karena ini adalah firman Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan itu apa? Diberi. Mau nggak mau saudara harus terima gitu loh. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan tuh kan apa? Jadi kalau ada penderitaan datang nih buat hidup kita, jangan ditolak. Coba bilang sebelah, jangan ditolak. Kok jangan ditolak om? Ya iya. Yesus tuh nggak akan menang di atas nggak akan pernah menjadi sesuatu yang bisa dirayakan di seluruh dunia kalau dia nggak menderita, saudara. Penderitaan pertama di Taman Getsemani aja titiknya keringatnya aja keluar seperti darah, betul ya. Kan Tuhan ajak murid-muridnya nih, yuk kita sama-sama doa. Berjaga-jaga dengan waktu 1 jam aja. Pas Tuhan balik pada ngorok deh, tidur. Dia ilah nih. Murid-murid bener-bener ya. Minta tolong berdoa 1 jamnya gak kuat. Tapi emang mata mereka lagi sepet sih saudara. Apalagi kalau udah suasana malam dingin kan, aduh Tuhan. Mungkin saudara paling doa cuma haleluya 5 menit, haleluya. Ngantuk. Tuhan balik lagi, doa lagi, bangun. Doa lagi. Dalam penderitaan, katanya Yesus tuh jaraknya cuma sepelempar batu. Jadi murid-murid di sini mungkin Yesus di situ. Dalam ketakutan karena besok dia mau dianiaya tuh. Mau pikul salib. Sehingga keringatnya seperti tetesan-tetesan darah. Saudara bisa bayangkan tuh penderitaan. Dibalik lagi, tidur lagi. Terus akhirnya ya udah roh penurut memang daging lemah, kalian tidur aja deh. Tapi penderitaan, lepas penderitaan, lepas penderitaan, lepas penderitaan, lepas penderitaan, lepas penderitaan. Sampai dalam doanya kan Bapa, kalau boleh cawanan ini lalu daripadaku. Dia gak kuat saudara. Betul dia Tuhan, tetapi dia juga adalah manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Makanya gak ada penderitaan yang lebih menderita seperti Yesus, gak ada. Dia ambil tuh beban itu. Dia ambil seluruh penderitaan saudara. Dia ambil segala hal yang mustahil dalam hidup kita, ditimpakan kepadanya. Dia yang kudus dijadikan berdosa. Makanya waktu Yesus naik di atas kayu salib, Bapa meninggalkan dia. Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Karena gak mungkin kekudusan berdampingan, berjalan beriringan dengan dosa. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kita yang hidup dalam dosa dijadikan hamba kebenaran. Kita disucikan. Alkitab berkata kita ini udah disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Makanya kalau saudara dalam Kristus, saudara harus mengalami ini. Harus mengalami penderitaan. Sama-sama katakan penderitaan. Jangan diusir dan ditengking ya. Penderitaan itu alami aja. Natural itu. Ya kan, gak ada uang biasa. Ya.
Kurang-kurang dikit biasa. Kadang-kadang teman tikung kita habis-habisan, ini orang kepercayaan kita bisa mengkhianati kita biasa. Karena memang proses perjalanan salib itu harus dialami oleh orang percaya. Makanya Yesus pada waktu dia mau pilih murid-muridnya ya, contoh aja ada satu catatan Alkitab yang dicatat oleh Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Saya bacakan buat saudara, berkata demikian. Kata Tuhan kepada mereka, kepada murid-murid dan pengikutnya, Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini syarat utama nih, di depan Tuhan bilang, mau ikut saya, mau ikut saya, mau ikut saya, ini pikul salib. Masuk dalam penderitaan. Kalau sekarang kan enggak. Mau ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Oh tenang, segala sesuatu beres. Sakit penyakit sembuh, utang lunas, semuanya beres. Dia akan bawa kita kemenangan kepada kemenangan. Betul, tetapi sisi penderitaannya jangan lupa. Untuk ngalamin kemenangan saudara harus menderita, betul gak? Masa iya sih Pak? Saya pakai analogi gini. Seorang atlet apa aja deh misalnya. Atlet renang kah, atlet tinju. Waktu mereka latihan, jam-jam latihan mereka menderita loh saudara. Benar gak? Ini belum tanding nih. Ya, atlet tinju misalnya gitu, bakbuk ini kan pada hancur, bener nggak? Diperban lagi, yang main bola aja kadang-kadang latihan bisa kaki terkilir, betul nggak? Belum masuk dalam Piala Dunia, katakanlah Piala Asia aja dulu deh, atau Piala se-Asia Tenggara atau Piala Presiden gitu ya, latihannya keras. Nggak mungkin, oh tenang karena kita anak-anak Tuhan kita serahkan semua ke dalam tangannya. Dia akan memberikan kemenangan bagi kita, nggak mungkin gitu. Tetap dia harus latihan sebagai seorang atlet. Tiap hari itu latihannya, berapa jam ya kan. Sampai satu ketika seorang atlet atau sepak bola misalnya gitu ya. Dia akan mahir memainkan bola dari kaki ke kaki itu, cepat sekali. Saudara lihat aja bedanya pesepak bola kita nih, sepak bolanya Indonesia ya. Begitu saudara pindah channel sama sepak bolanya apa tuh? Eropa atau apalagi itu Liga Inggris dan Liga-Liga Spanyol. Dari larinya aja beda kan? Beda. Kita nih kayak, ya lama banget sih. Ke depan balik lagi ke belakang balik ke depan balik lagi, ya ampun. Coba lihat orang-orang, jangan sama Eropa deh, sama Jepang sama Korea aja. Cepet banget kan larinya kan, bus. Udah kesana sini. Kenapa? Karena mereka punya jam latihan tuh tiap hari. Menderita nggak? Menderita. Itu atlet juga manusia, saudara capek juga. Ntar kan pulang bisa dipijitin juga kakinya, perlu stretching lagi. Tapi tiap hari loh latihan, mereka lihat tiap hari latihan. Nah kekristenan tuh harus gitu, harus latihan tiap hari. Lewat doa, penyembahan saudara, lewat baca Alkitab. Tiap hari itu harus dilatih. Kalau enggak kita jadi anak-anak Tuhan yang gampang menyerah. Orang di dunia aja nih ya, di dunia aja. Saya sebut satu negara aja, Jepang misalnya. Mereka enggak mayoritas Kristen, tapi bisa negaranya jadi maju, bisa. Karena mereka latihan tiap hari. Mereka gali lagi terus. Ingin sesuatu yang baru, mereka cari lagi. Harusnya kan anak-anak Tuhan lebih dari itu dong. Karena kan kita punya Tuhan. Kita punya kebenaran, kita punya Roh Kudus, kita punya banyak hal yang membackup kita dari sisinya Tuhan. Harusnya kita menjadi the man of God, manusia ilahi. Tapi kan kenyataannya sekarang gimana? Gereja Tuhan melempem. Bener ya? Melempem. Gak bikin apa-apa. Tapi ini menjadi sebuah peringatan buat kita ya, buat saya juga. Iya ya Tuhan ya, harusnya Tuhan kalau ada dalam kita dalam Tuhan. Penderitaan itu menjadi sebuah alat, sama-sama katakan jadi alat. Jadi alat, untuk apa? Menaikkan standar hidup kita nih saudara. Supaya kita lama-lama mengerti bahwa oh iya ternyata bahwa mengiring Tuhan itu harus pikul salib sih. Saudara kan gak mungkin, pikul salib jangan dimaknai seperti orang-orang di Filipina nanti. Jumat Agung pikul-pikul salib, ya kan disalib beneran, itu konyol namanya. Tuhan gak ajar begitu, menderitanya artinya saudara harus memakukan manusia lama kita, tabiat-tabiat yang buruk di atas kayu salibnya Tuhan. Tanggalkan tuh. Nanti sakitnya waktu di pekerjaan nih, ada orang-orang sekelompok orang-orang yang jahat gitu ya, gak jujur. Kita bisa berani berkata, aku harus jujur. Itu menderita loh.
Di tengah-tengah kantor yang demen korupsi, nilep uang, kita lihat kita nggak mau, gue nggak mau. Udah nih ambil bagian buat lu nih, lumayan lah gitu, bisa atur-atur sama orang gudang dan segala macam. Kita nggak mau. Kan menderita kan, betul nggak? Sementara orang-orang kita kerja misalnya nih gaji 5 juta, sebulan udah jumpalitan, sementara mereka gajinya sama tapi sabetan yang gila kan gitu. Di depan mata kita tuh terjadi. Saudara harus tetap hidup dalam kebenarannya Tuhan. Menderita sih. Kadang mungkin orang-orang yang bersepakat itu bersekongkol untuk menggeser kita, memecat kita dari pekerjaan. Sehingga kita nggak punya pekerjaan lagi. Tapi kalaupun itu harus dialami nggak apa-apa. Tuhan tuh punya banyak cara untuk membuka kesempatan bagi anak-anaknya. Amin. Orang berdunia boleh merancangkan sesuatu yang jahat, tapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran tidak akan pernah dibiarkannya tergeletak. Amin. Iya dong. Dan itu harus dialami sama anak-anak Tuhan, betul. Harus dialami. Saudara, Nabi Yeremia adalah seorang nabi dalam catatan Alkitab yang menyampaikan kebenaran buat bangsa umat Tuhan, dan mereka nggak mau dengar. Sampai nabi ini kalau dibilang dalam catatan sejarah Alkitab ya, nabi yang sering menangis. Dinubuatin, dikasih tahu, tegar tengkuk nih orang-orang Israel. Nggak mau dengar. Bahkan ada satu Alkitab satu kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia, judulnya Ratapan. Saudara pernah baca kisah itu? Kitab Ratapan, dia benar-benar nangis tuh. Jadi dia nulis sambil nangis tentang Israel dan orang-orang yang gak mau bertobat. Setelah Nabi itu mati dan gak ada, semua yang disampaikan firman Tuhan terjadi, Israel dibuang, saudara. Aduh. Hari ini saya banyak melihat kejadian-kejadian seperti ini nih. Banyak orang anggap remeh firman Tuhan. Anggap remeh, udah tahu lah kemana ayatnya, udah tahu. Nah Korudi nyampe apa udah tahu. Diulang-ulang lagi kan gitu kan. Kadang-kadang dalam percakapan jemaat saya sering dengar tuh. Khotbah tahun lalu diulang lagi. Udah tahu lah, rekamannya juga ada. Masalahnya kita menghidupi enggak kan gitu ya. Bukan masalah taunya, kalau cuma sekedar tahu ya tahu aja. Tapi kan firman ini nih, pribadi. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, jadi bukan cuma sekedar tahu. Waktu pribadinya, saya punya kebiasaan belakangan ini begini saudara, udah bertahun-tahun nih. Kalau ada ayat Alkitab atau hamba Tuhan lagi menyampaikan sesuatu gitu ya, begitu mengena di hati saya, dek Tuhan, aduh terima kasih. Misalnya kata bersyukur aja misalnya, itu saya ingat-ingat tuh, iya bersyukur ya, apa yang harus saya kerjakan supaya kita selalu bersyukur. Ingat lagi, renungkan lagi, ingat lagi, renungkan lagi, ingat lagi, renungkan lagi. Makin lama kita makin mendalam dan punya perbendaharaan kata yang lebih dahsyat tentang bersyukur. Nggak usah banyak-banyak deh. Misalnya kata dengar-dengaran. Saudara nancepin di hati kita, iya dengar-dengaran ya, iya. Pertama dengar-dengaran sama Tuhan. Yang kedua dengar-dengaran sama pimpinan. Selanjutnya dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama suami dan istri. Jangan kita cuma dengar-dengaran sama Tuhan, yang lain bodo amat lah, enggak begitu. Melatih itu perlu tiap hari. Itu menderita buat tubuh, betul sih. Kalau kita enggak biasa baca Alkitab ya, 1-2 ayat saudara baca Alkitab pasti jaminan mutu ngantuk, benar enggak? Siapa yang pernah ngalamin itu? Saya juga dulu pernah saudara, saya ngaku aja nih. Begitu baca firman Tuhan ya, apalagi kalau Alkitab kayak sekarang kan masih enak kan, ada di tangan saudara lah dengan handphone. Bisa kita, saya juga aneh itu ada roh-roh apa itu kan gitu. Harusnya kita bertemu dengan Tuhan tuh punya kegairah yang mendalam tentang Tuhan. Tapi kita ngantuk, aneh juga sih. Nah jadi waktu bagaimana caranya supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, alami Tuhan. Masuk dalam penderitaannya. Tuhan akan menuntun kita seperti ini nih saudara. Yang berikutnya ya. Supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita lihat. Karena ini Alkitab yang menjelaskan Alkitab dalam sisi biblical teologi atau teologi Alkitab. Kita lihat ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11.
Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Oke, sama-sama kalau udah dapat sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, sama-sama katakan diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ada kata pengulangan yang penting tadi sini tentang kata apa? Diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu ada di mana? Di dalam kita. Kebenarannya harus dipahami nih. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, berarti firman-Nya ada dalam kita. Ada pribadi Tuhan yang tinggal dalam kita. Saudara sadar nggak itu? Makanya waktu kita mau bohong nih misalnya, ada Tuhan, nggak enak. Harusnya kesadaran tentang Tuhan itu harus langsung jadi respon otomatis. Aduh mau ngelawan jadi nggak enak ah. Bukan gak enak sama pimpinan, ada Tuhan di sini. Waduh mau ngomong sembarangan nggak enak. Pernah nggak saudara misalnya nih tanpa keceplosan ya, tanpa sadar kita misalnya maksudnya untuk bukan mengelabui, untuk membela diri gitu kan, membela diri. Makanya ada istilah-istilah bohong putih kan gitu. Enggak sih saya nggak terima, padahal terima. Di sini bicara kan bener nggak? Kenapa kamu bicaranya nggak jujur, ya kan? Tertuduh kan sepanjang hari kita bingung nih. Iya kenapa ya? Ayo dong jujur dong. Katakan bilang aja kamu terima gitu, jangan bilang nggak terima. Kita mau bilang sama tapi takut gitu kan. Ini kan bicara terus di sini karena ternyata Roh Kudus itu Tuhan itu tinggal dalam kita. Dari sejak awal Tuhan tuh mau tinggal sama kita. Saudara perhatikan ya. Manusia waktu dibentuk Tuhan oleh tangannya sendiri, itu Tuhan mengotori tangannya. Kenapa sampai dia bentuk manusia ada rentetan panjang nih dari kisah ini. Di sorga ada satu kejadian, bagaimana ketika Tuhan menciptakan Lucifer itu, ternyata tubuhnya itu semuanya alat musik saudara. Jadi ada macam-macam lah. Dan itu makhluk yang paling mulia. Tapi ternyata di dalam kisah itu, nanti kalau saudara baca di kitab Perjanjian Lama aja tentang Lucifer, bagaimana Tuhan akhirnya dia ingin punya keinginan gini, dia ingin menyamai Tuhan gitu. Sampai akhirnya yang terjadi adalah malaikat Lucifer ini dibuang kemana? Dibuang kemana saudara? Bukan tong sampah, ke bumi. Di bumi dibuang. Jatuh dia. Ini yang terjadi. Tuhan enggak bikin malaikat baru. Tuhan bersepakat nih, yuk mari sama-sama kita buat manusia. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yuk sama-sama kita buat manusia, diambil segenggam tanah. Dibentuk, Tuhan bentuk kita. Dari apa? Dari gambarnya. Makanya kita nih biar jelek-jelek gini ya, kita nih gambarnya Tuhan loh, bener gak? Jadi ada kemuliaan Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita. Ya memang sih mungkin, kalau kita ngaca gitu, gak yakin gue. Masa iya sih ada Tuhan, ada Yesus di sini, gak yakin. Itu kan sebenarnya intervensi iblis yang mau mengganggu kita nih. Sebenarnya ada semua potensi Tuhan yang hebat ditaruh di dalam diri manusia. Amin saudara. Kan kita nggak sadar kan itu kebenaran itu seperti disembunyikan selama berabad-abad. Manusia seperti apa ya? Menghukum dirinya sendiri. Bahwa ini kita sebenarnya ini makhluk-makhluk hebat loh, makhluk ilahi. Memang dia benda mati dari tanah dibuatnya. Tuhan kotorin tangannya, dibuat hidungnya, matanya, ininya. Tetapi itu hanyalah benda mati, kan dari tanah. Apa yang membuat dia hidup? Ketika Tuhan menghembuskan napasnya. Yang mati ini jadi bergerak tiba-tiba, organ-organ tubuhnya sempurna. Saya bayangkan gini, waktu Adam diciptakan Tuhan ya, setelah Tuhan melihat, wih bagus nih, dihembuskan napas. Apa yang pertama kali Adam lihat ketika dia buka matanya? Dia melihat apa? Wajah Tuhan. Wow, dahsyat. Dia pertama kali lihat ini wajah Tuhan. Wih. Makanya semua potensi saya bilang yang ada di dalam diri kita itu udah diinstal sama Tuhan tuh dalam kekekalan. Cuma karena dosa kita jadi bodoh, betul gak saudara?
Kita jadi bodoh, kita jadi keliru memahami Tuhan tuh jadi dari perspektif kita. Sebenarnya Tuhan tuh maha dahsyat. Apa contoh kemahadahsyatannya Tuhan dalam diri manusia? Manusia bisa kasih berbagai macam nama binatang, betul gak? Apa Adam di dalam Kejadian, Adam lu apalin dulu nih, entar 3 hari gue datang lagi, awas lu gue apal, ini binatang apa nih? Enggak, tiba-tiba dia tahu ini gajah, ini harimau, ini yang terbang-terbang burung. Yang ada di ini ikan aja macam-macam, ikan paus, ya kan, ikan lele, macam-macam dia tahu tuh. Dalam kekekalan dia langsung dikasih pengetahuan Tuhan tentang Tuhan. Nih, sampai semua terperinci, dahsyat loh saudara. Tuh Adam diajarin di mata kuliah mana, nggak ada. Dalam kekekalan dia tahu. Saudara tahu nggak? Kitab Kejadian. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Musa. Musa sama Adam tuan mana ya? Adam dong, betul gak ya? Dari garis keturunan. Tapi kok Musa bisa tahu tuh percakapannya Tuhan di Taman Eden sama Adam. Saya waktu merenung itu ya, ngobrol sama guru sekolah Alkitab. Kebetulan guru sekolah Alkitabnya dia juga mengalami Tuhan. Dia bilang begini, "Bet, kamu tahu gak? Musa tuh bisa tulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, detail sampai kisah Yusuf, kisah Abraham, padahal Musa sama Abraham jauh. Ya kan nenek moyangnya di atas tuh, Abraham masih di atasnya Musa. Dia bisa tahu, dia bisa lihat Kain dan Habel. Dia masuk dalam dimensi ini, dimensi roh. Dicatat, detail. Makanya semua kemampuan yang hebat di dalam diri manusia ini saudara, kalau kita bersekutu dengan Tuhan itu, tiba-tiba gini, kita tahu, sama-sama katakan kita tahu. Di kitab Perjanjian Baru bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung, dia ajak Petrus, Yohanes, Yakobus. Tiba-tiba Yesus berubah wajahnya, betul gak? Penuh dengan kemuliaan. Wah, murid-murid jadi takut. Terus ada suara bilang begini, jangan takut. Tiba-tiba siapa yang muncul di samping Yesus? Musa dan Elia. Petrus kenal gak? Kenal, sampai dia bilang gini, aduh betapa bahagianya kami Tuhan. Kita mau bikin 3 tenda nih, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Padahal Musa dan Elia kan mendahului mereka, betul gak saudara? Apalagi Elia diangkat hidup-hidup tuh. Tapi kok bisa kenal ya? Karena punya persekutuan roh. Makanya pengenalan tentang Tuhan tuh penting. Supaya kita ngerti, oh iya ini Tuhan yang asli nih, ini Tuhan yang palsu. Roh itu bisa mengenal. Sama-sama katakan roh itu mengenal. Kenal. Dahsyat Tuhan. Makanya waktu ayat ini dikatakan yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bagaimana supaya kita ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan? Kita harus alami Tuhan. Alami roh Tuhan dalam hidup kita. Mengalami roh Tuhan dalam hidup kita itu, roh Tuhan itu ada di sini, ada di dalam hidup kita. Sejak kita terima Yesus, lahir baru, kemudian saudara membiasakan diri membaca kitab suci atau Alkitab, kemudian ambil keintiman tertentu dalam doa-doa, kita akan dituntun terus kepada kebenaran Tuhan, terus sampai kita ngerti Tuhan. Sampai ada beberapa orang yang ngalami ini, sama seperti Henok ketika dia berjalan dengan Tuhan. Alkitab berkata, dan Henok sudah tidak ada lagi karena dia sudah diangkat Tuhan. Saudara pernah ngalamin gitu? Enggak, mungkin bukan sampai diangkat Tuhan ya, tapi begini, setidaknya gini, waktu kita bersekutu dengan Tuhan tiap hari lewat firman-Nya, itu yang akan terjadi adalah Tuhan tuh selalu ingin interaksi sama kita. Kadang-kadang ada perjanjian atau waktu-waktu yang akan datang diberitahu sama kita. Misalnya aja nih, oh kayaknya aku misalnya dari kayak saya dari Cakung mau ke sini, harusnya kan lewat Kemayoran. Tiba-tiba di tengah jalan Tuhan bisa belokkan nih, jangan untuk Kemayoran, belok kanan. Atau kamu putar balik sana. Nanti tiba-tiba baru ngerti, oh iya ternyata ada pohon tumbang di situ. Atau ternyata ada apa yang jatuh dari atas. Tuhan tuh lagi tuntun kita gitu. Roh Kudus tuh bisa berbicara, saudara, amin. Saya percayalah di sini pasti anak-anak Tuhan yang hebat dan pernah ngalamin gitu kan, peperangan rohani dan segala macam. Itu kan tuntunan Tuhan. Enggak langsung ujuk-ujuk kita jadi sakti, enggak, dituntun dulu kepada kebenarannya dulu, dihidupi tiap hari, diasah lagi terus sampai saudara dan saya mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan.
Makanya waktu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dalam perhimpunan jemaat seperti ini, itu kelihatan tuh. Yang mana yang palsu, kelihatan. Harus punya keintiman sama Tuhan, kelihatan. Nanti kelihatannya bagaimana? Saudara bisa bayangkan ya, dalam satu gereja aja nih. Makanya penyembahan itu harus jadi gaya hidup. Katakan sama-sama gaya hidup. Gaya hidup, menyembah itu gak usah disuruh-suruh. Saudara ngalamin Tuhan aja, nikmati Tuhan aja. Nanti kejadian-kejadian Tuhan tuh akan memurnikan gerejanya terus. Tiap hari dengan berbagai-bagai macam goncangan-goncangan kehidupan. Nanti kadang-kadang, tiba-tiba kemana yang lain? Oh tinggal sedikit, ya udah yang sedikit ini berarti yang berpegang teguh sama kebenarannya Tuhan, amin. Iya dong. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang kan, betul ya saudara ya. Nggak bisa, oh ya udah deh, sorry tadi Koko salah ngomong nih, sebenarnya nggak begitu. Tapi waktu di mimbar kayaknya keceplosan, sorry ya, nggak bisa begitu saudara. Kebenaran, waktu Roh Tuhan memberitahu sesuatu aja, menemplak dosa, kita nggak boleh tersinggung. Kan kebanyakan kita tersinggung ya. Kalau saya di komunitas saya tersinggung, kalau ada yang tersinggung kita singgung aja terus. Kenapa? Supaya kebenarannya muncul gitu loh. Kalau kitanya tersinggung melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit mau tinggalin Tuhan, dikit-dikit mau tinggalin pekerjaan Tuhan, dikit-dikit nggak mau ini, nggak mau itu, wah nggak bertumbuh. Murid Yesus aja dari 12 orang. Saudara pikir siapa yang tersinggung? Kita pikir cuma Petrus dan Yudas aja. Cuma satu orang yang masih ikut Tuhan sampai mati. Sampai di kayu salib. Cuma Rasul Yohanes, yang lainnya kabur, menyelamatkan diri, nggak tahu kemana-mana. Tetapi waktu Roh Kudus dicurahkan ini yang terjadi, mereka jadi orang-orang yang hebat. Udah tidak lagi melihat kepentingan diri sendiri, tetapi melihat kepentingan banyak orang supaya diselamatkan bagi Tuhan. Dan semua rasul-rasul itu matinya martir, saudara. Martir itu artinya apa? Waduh, matinya nggak wajar. Ngeri-ngeri. Saya nggak mau bahas itu, tapi udah ngeri-ngeri lah, ngeri-ngeri. Bukan ngeri-ngeri sedap, ngeri beneran gitu. Ngeri beneran. Mengerikan gitu. Kenapa mereka bisa mengalami Tuhan lewat jalur penderitaan dan mereka menikmati itu? Karena kebenaran ini yang mereka mengerti bahwa Tuhan itu tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah pedang, apakah kelaparan, apakah ketelanjangan? Paulus bilang tidak ada, nggak ada. Dan kekristenan itu anehnya ya, semakin dihambat, semakin merambat kemana-mana. Lihat gereja Tuhan ya, di mana terjadi penganiayaan di mana-mana, itu Injil makin diberitakan hebat. Tahun 2020 atau 2019 ketika terjadi peristiwa Sigi, saudara, Sigi di daerah Sulawesi. Ketika itu dalam jaringan Bimas Kristen, saya ikut dalam satu WA grupnya. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan sampaikan foto dan video tentang penganiayaan gereja Tuhan yang ada di Sigi. Ketika itu Presiden Jokowi sudah mengecam, memang itu aksi kemanusiaan yang mengerikan. Karena mohon maaf bicara, saudara pernah lihat babi panggang? Babi panggang kan enak ya. Tapi kalau orang dipanggang mengerikan saudara. Kepala putus nih 3 atau 4 orang. Darah tercecer, mereka dipanggang seperti babi panggang. Widih, saya begitu ngeliat, Tuhan Yesus saya ampun. Saya bilang, saya lebih baik hapus aja lah, mengerikan. Mengerikan. Itu bukan gereja karismatik tuh di sana. Gereja apa? Salvation Army, gereja bala keselamatan. Jadi mereka itu membuka satu pos pekabaran Injil. Kemudian di desa itu mereka mulai memberitakan Injil. Dan terjadilah serangan teroris terhadap desa itu. Dan orang-orang ini bertahan sampai kesudahan. Mereka dipenggal kepalanya. Waduh, ngeri sekali. Saya waktu waduh Tuhan. Tapi hebatnya adalah para pemimpinnya berkata begini, Tuhan kami persembahkan darah para misionari yang sudah mati di desa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Waduh saudara,
Mengerikan ya. Sebenarnya di Indonesia ini kalau kita mau jujur ya, di Kalimantan, di Papua itu udah banyak misionaris yang mati. Bukan cuma hanya dari gereja-gereja itu. Saya baca kisahnya tuh banyak yang dikirim dari saudara-saudara kita dari Katolik. Mati. Itu dari Serikat Jesuit. Saudara pernah dengar Ordo itu, Jesuit? Orang-orang Jesuit itu adalah orang-orang pinter pilihan. Jadi mereka misalnya punya gelar doktor, kemudian dokternya dalam dokter beneran nih, bukan dokter si Salabin jadi dokter yang kuliah nggak jelas gitu. Bener-bener. Tapi waktu di siapa yang mau mati buat Indonesia? Indonesia di mana? Dikasih tahu. Pastornya kasih tahu di sini. Ini satu daerah yang belum pernah ada Injil. Kalian mau ke sana mau? Gimana? Mereka belajar bahasanya, ininya, itunya, segala macam. Akhirnya mati di situ. Saya sebut aja satu nama. Saudara pernah dengar ini nggak? Kalau di televisi ini sering muncul dia. Frans Magnus Suseno, pernah dengar? Yang orangnya putih, yang kayak Pak Ganjar tuh muda. Itu orang-orang dari Serikat Jesuit tuh saudara. Yang memberikan nilai-nilai politik tapi dalam perspektif kekristenan. Ya walaupun mereka dari Katolik tapi mereka hebat saudara. Mereka kasih pandangan-pandangan tentang Pancasila, tapi dalam koridor ini kebenaran firman Tuhan. Romo Beni itu yang palanya botak, ya, gitu. Kasih itu. Makanya kekristenan ini harusnya begitu tuh, natural, dia merambat ke semua, kasih dampak. Saudara jangan hanya ibadah 2 jam di sini tapi nggak berdampak. Yang dahsyat ini ketika apa? Kita menjadi kopasusnya Tuhan Yesus. Di tempat pekerjaan, di marketplace, saudara kasih dampak, kasih pengaruh yang baik buat orang-orang. Caranya bagaimana Tuhan? Ya caranya nanti ikut tuntunan Roh Kudus aja. Enggak langsung saudara begini, bawain Alkitab, berbahagialah kamu. Enggak, orang bisa ini sama kita kan. Normal-normal aja. Bersaksi tentang Tuhan itu caranya banyak hal. Banyak hal banget yang asalkan kita mau ya. Kalau saudara mengerti tentang Tuhan dan kebenarannya, ada sesuatu hal yang rasanya Tuhan mau kita tuh berbuat lagi kan gitu ya. Dan itu perlu tuh dihidupkan nilai-nilai itu, jangan disimpan sendiri. Jangan jadi kita nih gini orang Kristen yang cuma gemar ibadah tapi enggak berdampak gitu, itu yang bahaya. Harus punya dampak bagi sekeliling kita. Minimal di keluarga kita. Amin saudara. Iya dong. Udah berapa tahun kita di Kristen? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Oh kita cuma begini-begini aja, ya aduh sayang deh. Ingat minimal gini, Pak tapi saya nggak bisa gampang bicara gitu. Tapi saya kalau lihat orang kasihan ya saya mau doain aja bawaannya gitu. Nggak apa-apa saudara, doain aja. Tuhan tuh bergerak dengan caranya yang aneh-aneh loh saudara. Amin. Iya. Caranya yang aneh-aneh. Satu ketika di sebuah persekutuan kecil, Tuhan bicara buat satu orang. Hari ini aku mau menunjukkan kuasaku buat orang sakit. Nah ini mall di Taman Anggrek, waktu itu udah mau hampir jam 10. Tuhan bilang jangan pulang dulu. Tunggu ada satu orang. Ini bicara tentang bagaimana punya kepekaan ya. Nah anak muda ini ngumpul aja. Tiba-tiba ada orang jalan dengan kaki gitu tuh agak pincang gitu. Nah tiba-tiba Roh Tuhan bilang gini ke satu orang. Orang ini. Udah dipanggil dong ngobrol. Kok kenapa gini? Oh kakinya, ini kecelakaan dulu segala macam. Tiba-tiba Roh Tuhan tuntun lagi. Doakan orang ini. Udah mau jam 10 nih saudara, doain, gak terjadi apa-apa. Saudara deg-degan gak kalau doain gak terjadi apa-apa? Ini roh Tuhan apa enggak nih, jam udah mau 10 nih, satpam suruh keluar nih. Doain lagi, doain. Tumpangin tangan, mereka bahasa roh. Kan jadi heboh kan dalam mall begitu. Gak terjadi apa-apa juga tuh. Waduh udah makin jam 10 nih, tinggal 1-2 menit lagi. Makin mendekat, deg-degan dong. Kalau gak terjadi apa-apa lagi gimana? Udah 3 kali soalnya nih. Dan benar saudara gak terjadi apa-apa. Makin keringet dingin Tuhan. Ya kadang-kadang gitu tuh kita udah terdesak. Bagaimana Tuhan tuh bekerja di saat pikiran kita udah
Udah nggak mungkin. Yang tak mungkin bagiku, bener ya? Semua mungkin bagimu. Tuhan terus bicara, orang ini kuat nih, bukan cuma di satu orang, di beberapa orang. Tiba-tiba saudara kakinya yang tadinya itu ada suara, waduh, tiba-tiba dari begitu dia jalan normal. Sebuah kelompok kecil anak-anak muda yang lagi hangout di mall karena mereka punya kepekaan roh sama Tuhan. Dahsyat. Satu lagi teman saya waktu itu orangnya biasa, dia udah meninggal sih. Tapi waktu kesaksian ini disampaikan saya bilang, namanya Jane, Roh Kudus bilang gini, pergi ke satu tempat, di sana ada orang lagi berkabung, aku mau membangkitkan orang ini. Waduh, benar gak nih? Kalau gak bangkit gimana? Mati deh gua. Bener, dia pergi aja, dia pergi. Dan waktu dia pergi, dia ikutin tuntunan Tuhan aja. Bagaimana Tuhan menuntun hidupnya, kemudian terjadi sesuatu yang dahsyat di luar pikiran dia. Orang mati ini bangkit, sudah heboh. Dan itu Tuhan kerjakan di abad ini nih, di abad sekarang ini. Kak Robert ngalamin gak? Saya juga ngalamin. Tapi porsinya enggak kayak gitulah. Masih normal-normal aja saudara. Waktu saya nggak ngerti dulu namanya istilah pelayanan pelepasan kan gitu-gitu ya. Saya nggak ngerti. Saya cuma tahu bahwa Tuhan Yesus itu hebat dan berkuasa. Tuhan Yesus itu punya power, punya kuasa yang membangkitkan dan mengusir setan. Dan satu kebenaran yang saya cuma terima dalam pikiran dan benak saya gini. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Anak sekolah minggu saya tiba-tiba ketok. Waktu itu saya tinggal di satu tempat persekutuan kecil di daerah Tanjung Priuk. Tiba-tiba pintu itu tempat yang saya tinggal diketok. Kak Robert, ya Wiwi namanya. Ya Wi, ada apa Wi? Kak tolong Kak, ini ada orang yang kesurupan. Saya nggak ngerti pelayanan pelepasan loh saudara, waktu itu masih muda banget. Kira-kira tahun 97, 21 tahun lah, 21 tahun. Waktu itu. Saya bilang, saya deg-degan juga nih gimana cara ngusir setan ya kan. Dia pakai tahu dah, dia kamu duluan deh. Nanti aku ke sana, nanti Kak Robert nyusul. Udah, benar saudara di tempat itu orang sudah mulai banyak karena rumahnya kecil. Jadi kamarnya tuh nggak terlalu besar. Orang-orang udah mulai panggil orang pinter dan semua orang pinter jadi bodoh karena ulah setan itu ya kan. Nggak ada yang bisa ngeluarin setan itulah. Deg-degan dong saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Bilang, saya nggak punya apa-apa nih Tuhan, yang cuma aku punya adalah bahwa nama Yesus tuh berkuasa di langit dan di bumi. Pemikiran saya cuma begini, nggak mungkin Tuhan kalah gitu kan. Udah nih begitu, Pak, masuk Pak. Didorong-dorong lagi, saya juga deg-degan juga. Karena setannya udah mulai bermanifestasi, udah kayak suara harimau, ibu-ibu saudara, ibu-ibu parubaya lah. Kira-kira usia 50-an tahun lebih. Wow, kaget saudara, saya gak pernah ngalamin. Jujur sih ada rasa takut, tapi saya membesar-besarkan iman saya bilang gini, enggak, Tuhanku lebih hebat. Nah tiba-tiba entah gimana suara saya itu jadi besar gitu. Saya cuma bilang begini, Tuhan tunjukkan kuasamu hari ini. Supaya setiap orang ini melihat apakah masih ada kekuatan lain yang melebihi kuasamu, yang melebihi namamu Yesus Kristus sekarang Tuhan. Saya bilang gitu. Tiba-tiba ibu itu yang tadi udah mengaum-ngaum terlempar saudara. Kayak saya tadinya begini nih. Tiba-tiba dia kelempar ke arah kursi itu. Bum begitu. Seperti ada kuasa yang mengalir di tengah-tengah saya. Dum begitu. Saya nggak tumpangin tangan, saya doa seperti itu aja, tiba-tiba boom. Selama kira-kira hitungan 30 detik lah, ibu itu sadar. Dan orang-orang terkejut tuh waktu itu. Ada apa tuh? Wih hebat juga ya. Saya bilang bukan saya. Saya bilang enggak, ini ada apa? Saya bilang ini enggak ada apa-apa tante cuman perlu istirahat aja udah. Kasih minum saya bilang, udah yang lainnya pulang. Saya usir-usirin aja pulang. Ini bukan tontonan. Setelah saya pulang, saya kembali ke tempat pelayanan saya nangis di jalan saudara. Karena hari itu jadi bukti bahwa Tuhan Yesus itu
dahsyat dan ada bersama-sama dengan kita. Wah, dahsyat. Dalam pelayanan saya banyak melihat hal-hal seperti gitu tuh. Kita yang gak bisa ya, tapi waktu terdesak nih. Kita jangan lari, udah terdesak kan, jangan kok Rudi aja. Kau aja deh. Kok siapa yang beren aja yang lain-lain. Hadepin dulu. Nanti kalau kalah gimana ya, itu kan kita yang bikin ini persepsinya kan. Enggak lah saudara, hadepin aja dulu. Karena kuasa yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Hadapi. Saudara mau dipakai Tuhan menjadi orang-orangnya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang menyatakan kasih, kuasa dan kemuliaannya, bagikan itu. Tapi kan kebenaran ini siapa yang mau apa? Mau kita nyatakan bagi dunia. Kalau kita nih kebanyakan Kristen ya, saya nggak tahu fenomena apa ini, tapi bergerak hampir di semua gereja, jiper duluan. Betul ya saudara ya? Jiper duluan. Nah kalau kita sama-sama nih lebih dari 5 orang, 10 orang, iya kita ayo. Tapi begitu sendiri, lewat jalan sendirian. Saya pernah loh pulang dari sini nih. Jumat malam kan dulu kan sering kita latihan ya. Saya harus lewat Kemayoran, saya udah saksikan belum ya? Kemayoran tuh ada satu gereja reform yang gede, tuh yang ada tulisan kasihlah Allahmu dan sesamamu. Dan di situ saudara, saya berjumpa dengan setan. Bawa motor. Bentar, ceritanya belum sampai berhenti di situ. Motor saya tiba-tiba dipepet. Orang berdarah-darah. Kemudian saya pikir kok setan bisa naik motor ya gitu. Jubahnya itu sampai ke ini. Tapi saya pikir logika saya inilah masih jalan gitu kan. Gak mungkin setan naik motor. Iya, tapi berdarah-berdarah gitu. Iya, setan jadi-jadian, setan milenium. Udah nih. Dia ngomong begini, saya ngebut dia ngebut, saya pelan dia pelan. Akhirnya orang itu bilang gini, mukanya serem soalnya. Ini, saya langsung berpikir gini, apakah ini lagi syuting atau gimana nih? Tapi nggak ada tanda-tanda gitu kan. Bang, rumah sakit mana bang? Rumah sakit mana bang? Dia bilang. Saya sempat beberapa detik itu terdiam saudara, terdiam. Saya cepat, dia cepat, saya lambat, dia lambat. Naik turunan sekali dong, begitu sekali lagi kan 2 kali. Tiba-tiba ada keberanian dalam diri saya, tiba-tiba di sana. Dia kaget, saya kaget saudara. Langsung dia duluan gas dong. Udah nih, udah setelah ngomong, saya langsung darah Yesus. Saya bilang saya baru pulang dari Mahanaim nih Kebon Jeruk nih, Tuhan jauhkan dari begal-begal segala macam di sini. Setelah kira-kira beberapa meter baru saya agak takut tuh saudara. Ciut dong, karena saya pikir nanti kalau ada komplotan-komplotan yang begal kan, waduh beritanya lain, korobot meninggal dicincang gitu. Tapi Tuhan tuh menyertai lu, dahsyat. Pulang dari sini, saya ingat banget tuh hari Jumat malam, saya lupa tahun berapa tapi itu kejadian nyata. Makanya hati-hati kalau melintas di Kemayoran ya. Hati-hati, ada kayak gitu-gituan. Tapi ya itulah Tuhan tuh, kita ngalamin penderitaan dong kan kayak gitu ya. Artinya, tapi Tuhan tuh bawa kita ingin melatih iman kita gitu saudara. Supaya kita nih punya kekuatan. Jadi bukan cuma hanya ngalamin Tuhan tuh dalam pujian, ada kekuatan baru. Tapi benar-benar kekuatannya itu menyatu dengan kita. Amin. Jadi anak-anak Tuhan teguh gitu loh. Gak goyah, mau bumi bergoncang segala macam, harga beras naik, tenang saudara masih dipelihara Tuhan kok. Amin. Iya, buktinya hari ini kita masih bisa makan kan. Masih bisa kuat, oke yang jauhnya masih kuat. Alami Tuhan saudara. Tuhan itu ajaib. Dan kita harus mengalami Tuhan lewat persekutuan dengan Roh Kudusnya. Yang terakhir ya, yang terakhir. Kan tadi disampaikan bahwa Filipi 3 ayat 10 dan 11. Supaya, ayat 11 nih. Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ini dari hati Tuhan, Tuhan ingin begini. Kita nih ngalamin kebangkitan di semua sektor kehidupan kita. Ya, jadi kalau hari ini saudara lagi lemah lesu, lagi gak ada ide, Tuhan tuh ingin kuasa kebangkitan yang tinggal di dalam kita dialami juga oleh orang percaya. Oleh semua kita. Sehingga apa? Sehingga orang bisa melihat bahwa iya ya,
perspektif kita berubah, cara pandang kita berubah. Kalau cuma sekedar sakit sembuh ya, orang dunia juga sama, kan pengharapannya gitu ya. Pengharapannya sakit ya sembuh, enggak ada sulit ya ngalamin pertolongan, jalan keluar. Tapi kepentingan Tuhan tuh jauh lebih di itu, dari cuma sekedar sakit sembuh. Tapi saudara ngalamin, walaupun saudara ngalamin sakit dan sekarat, tapi kita bisa memuliakan Tuhan, itu yang dahsyat. Dari kisahnya Stefanus aja ya, Stefanus yang mati dirajam, itu nggak ada intervensi sorga loh. Sampai dia mati, itu nggak ada pertolongan. Saya pernah ulas ini waktu itu di dalam sebuah sosial media, saya kasih judul gini, ketika Tuhan tidak menolong, apakah kita tetap berharap sama Tuhan? Wah, kalau Tuhan gak tolong siapa lagi ya? Bapak Gembala juga gak bisa nolong, orang-orang gak bisa nolong. Tapi kan kadang-kadang kita hidup situasi, kita pernah diperhadapkan kepada situasi seperti itu, betul gak? Orang-orang dekat kita yang kita pikir bisa tolong, sahabat-sahabat, diblokir nomor kita ya. Baru cuman bilang shalom dong, shalom dulu, blokir gitu. Belakangan nomor saya lagi diblokir nih saudara. Bukan saya gangguin orang-orang itu, enggak. Saya hanya mewartakan Injil kan, saya pikir nih di semua kontak yang ada di sini saya bagiin aja. Saya ada satu program namanya Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab, saya kasih ke teman-teman. Mau yang pakai jilbab, nggak pakai jilbab, kasih siapa seluruh berteman sama Robert kan gitu. Akhirnya nomor saya diblokir. Saya pikir biarin aja ya kan, kapan lagi? Kan nggak ada. Yang penting gini, saya nggak mengajak mereka untuk jadi Kristen kok. Ya terserah aja maksud saya gini, biarin aja mereka dengar tentang Tuhan Yesus. Minimal mereka pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Kita suruh share aja nggak berani. Ntar kena undang-undang ITE lagi, ya ampun. Udah bagiin aja, saya bilang nggak apa-apa. Ya udah nih, nomor saya diblokir. Tapi udah saya bagikan aja gitu. Itu kadang-kadang ya, jadinya belakangan orang-orang ini jadi fanatik sama saya. Udah nggak mau berteman, udah ya gitulah pokoknya udah. Kadang-kadang kita tuh dibawa kepada satu situasi yang dibiarkan begitu aja sama Tuhan. Nggak ada pertolongan. Tapi hebatnya Tuhan. Ketika semua orang menutup pintu, Tuhan tuh selalu membuka tangannya bagi anak-anaknya. Satu lagi kesaksian nih. 1 bulannya, ini bulan Maret, Februari, Januari, dari Desember sebenarnya istri saya yang mengalami sakit penyakit saudara. Jadi ambeien. Itu sebenarnya udah lama, tapi waktu dia melahirkan Jesslyn, dokternya bilang gini, kenapa nggak sekalian? Jadi saya bilang sekalian, masa di depan dipotong, di belakang juga katanya gini. Capek lu katanya, dibilang emang enak bener ya ibu kalau disesar sakit ya, ketimbang sama lahiran normalnya. Kamu enak aja laki-laki ya kan, perempuan setengah mati ini udah turun mesin lu. udah dia bilang gitu. Nah waktu itu jadi di saluran buang istri saya itu ada seperti bisul sebenarnya. Bisulnya nggak besar, sekecil gini lah. Di belakangnya itu jadi nempel begitu loh saudara. Nah tiba-tiba dokter bilang ini harus dioperasi. Setelah dilihat, ternyata ibu ada ini harus semuanya sekalian. Penanganannya waktu itu salah sih. Jadi setelah pasca operasi itu saluran buangnya agak mengecil. Jadi saudara bayangkan kalau orang kita aja nih yang normal ya. Kalau kita dalam keadaan pengen ke belakang kemudian muter banget dan gak keluar tuh gimana cara rasanya? Aduh sakitnya menderita banget ya. Kayak pernah merasa seperti perut mau pecah, betul gak? Jadi kayak kalau sakit kepala mau pecah ya kayak gitu. Tapi ini di perut saudara. Mau buang tapi gak bisa buang. Aduh gimana coba tuh. Udah nangis, udah segala macem. Nah di waktu yang sama Desember itu saya lagi misi ke Kalimantan Tengah, ke pedalaman lagi. Istri saya bilang gini, jangan batalin, tolong kamu pergi aja sama Jesslyn, sama anak saya maksudnya. Pergi aja kamu. Nah saya bilang, nanti mami gimana? Gak apa-apa, tenang. Dikuat-kuatin gitu, tapi dia menderita saudara. Nah ini yang kejadian. Waktu dia menderita itu, dia bilang saya itu udah berdoa aja di pinggir toilet. Waktu itu ada seorang ibu gembala lah ya. Ibu gembalanya dia yang dulu, Sam kamu di mana? Kan nama istri saya Sami. Sam kamu di mana? Aku di Priuk nih, mami. Udah kamu ke Pondok Indah. Sebelum saya ke Singapura kamu harus tinggal di sana. Karena Robert lagi nggak ada ke Kalimantan. Kamu siapa yang urus gitu yang lihat kamu? Udah ke sana.
Setiap kali dia mau buang air ke belakang itu sakitnya luar biasa saudara. Dan waktu sakit ini Tuhan melawat dia. Ini yang alamin. Dia bilang gini, sampai saya itu udah seperti mau tiarap di pinggir toilet gitu. Untung toiletnya bagus ya, nggak kayak nggak ini bagus gitu. Udah di situ tuh dia cuma Tuhan ajarin gini, memuji dan menyembah aja. Satu ketika dia melihat cahaya sinar kemuliaan Tuhan terang sekali memenuhi toilet itu. Dan dari situ dia ngalamin sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya tuh ngalamin perlahan-lahan tapi pasti. Perlahan-lahan tapi pasti. Sinar itu masuk dalam tubuhnya dan ngalamin sesuatu yang tadinya sakit. Perlahan-lahan tapi pasti. Hari berikutnya rasa sakitnya menurun. Nah setelah saya baru pulang saudara dari Januari, itu Desember pertengahan, Januari awal saya pulang dari Kalimantan ke Jakarta, saya temui istri saya bilang, aduh penderitaan saya udah mau mati. Mau mati. Nah udah nih, setelah itu dokter yang tangani yang lalu, kan kita kontrol lagi kan, dokternya enak aja lagi bilang ini, oh iya bu, ini kekecilan nih katanya saluran buangnya. Coba kita operasi lagi enak banget. Di black lagi saudara, supaya maksudnya biar inilah kita coba dulu ya. Saya bilang udah enggak jangan, kita cari rumah sakit lain dengan cari dokter yang dokter ahli lihat dan kemudian dibilang iya benar ini kecil, jadi harus kita lihat dalam 1-2 minggu ini ke depan. Dia kasih obat dan segala macam, lihat nanti kontrasepsinya seperti apa. Dan setelah itu dia masukkan jarinya agak besar kan, dokternya agak tinggi, saudara hampir 2 meter. Dia masukkan jarinya ke saluran buang, istri saya kesakitan sekali. Aduh, udah saya nggak mau cerita lah ya, yang lebar. Singkat ceritanya gini, setelah dia pulang dia enak tuh, udah mulai enakan. Tapi setelah hampir 1 minggu berjalan, sakit lagi saudara. Saya bingung kan, dengar keluhan istri yang nangis mau ke belakang tuh kayak gitu, gimana ya Tuhan ya. Nah di malam itu kami semua menundukkan diri, kami intim dengan Tuhan. Kami ngalamin penderitaan Tuhan Yesus itu kayak gitu juga. Jadi waktu dalam keadaan-keadaan seperti gitu yang bingung, saya cuma nyanyi gitu.